Selamat malam, jemaat terkasih. Salam sejahtera. Karya Tuhan selalu nyata dalam desah nafas setiap insan. Bila dimaknai, kami tak layak datang ke hadirat-Mu, karena kami hanya selalu menghitung segala yang kami perbuat, dan bukan yang Tuhan perbuat untuk kami. Sebab itu, Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk datang beribadah dan memuliakan nama-Mu, sambil selalu mengingat akan kasih yang senantiasa Engkau alirkan bagi kami. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan memuji nama-Nya. Dari Kidung Jemaat 84 ayat 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah raba batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, tak jiwaku terangilah. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami hari ini. Namun Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau masih menyempatkan bagi kami untuk dapat beribadah dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bapa, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga menyertai kami yang saat ini masih dalam aktivitas, baik bekerja maupun aktivitas di rumah tangga. Dan Tuhan juga pimpin pelayan firman, Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan terutama pelayan-pelayan liturgis maupun pelayan-pelayan sebagai perangkat dalam jemaat kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk dapat beribadah dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini, dan ampun segala kesalahan dosa kami. Biarlah doa yang jauh daripada sempurnanya ini hanya kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hatiku biar Kau jadikan balunganmu yang
Pujian kepada Allah. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu. dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 8 ayat 1. Kulayangkan mataku. Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tak tertidur, tak lelap. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami hamba-Mu bersama dengan jemaat sektor 1 dan sektor 2 berkerinduan untuk menghadap kehadirat-Mu, untuk belajar merenungkan akan firman-Mu yang kiranya boleh menjadi landasan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari pada hari-hari ke depan. Datanglah Tuhan di tengah-tengah kami, urapi kami semua untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya kami boleh memberitakan, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat ke-5 sampai ke-10 yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli, sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat menggambarkan kepada kita hal-hal yang dahulu?
Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, Jemaat Sektor 1 dan Sektor 2 GPIB Sanggakala. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga Sektor 1 dan Sektor 2, meskipun kita selenggarakan melalui daring atau tatap maya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita pada malam hari ini adalah keluarnya bangsa Israel dari Babel, yang merupakan negeri di mana bangsa Israel mengalami pembuangan atau mengalami hukuman yang kedua. Sebagai akibat, bangsa Israel sudah tidak lagi pada jalan yang Tuhan tentukan, atau Israel melakukan penyembahan berhala, kemudian tidak setia, melakukan percabulan, sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatnya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tetap setia, supaya bangsa Israel tetap menyembah pada Tuhan yang benar. Karena apa? Karena tidak lama lagi bangsa Israel akan segera kembali ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai bangsa atau umat pilihan, bangsa Israel mendapat perhatian khusus dari Allah. Yang pertama, meskipun bangsa Israel berada pada posisi dihukum, bangsa Israel tetap mendapatkan penyertaan Tuhan. Nah, jadi Tuhan selalu menyertai meskipun bangsa Israel dalam posisi sedang menjalani hukuman. Yang kedua, sebagai bangsa perjanjian, Tuhan menjaga kualitas bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel jatuh dalam kehidupan yang tidak benar. Sehingga ketika bangsa Israel berada pada kemerosotan moral atau kemerosotan kualitas kehidupan, Tuhan tidak membiarkan bangsa itu berlarut-larut dalam kebobrokan. Tetapi Tuhan segera memberikan teguran. Nah, teguran itulah akhirnya bangsa Israel mengalami pembuangan, atau mengalami penjajahan di bawah negeri Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai pernyataan kasih Allah kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel dalam pembuangan atau menjalani hukuman, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dan penyertaannya. Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Yang dalam hal ini bahwa Tuhan memberikan pendidikan bagi bangsa Israel. Tuhan memberikan pelajaran bagi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak berlarut-larut di dalam ketidakbenaran, di dalam kebobrokan moral. Sehingga bangsa Israel siap untuk menjadi bangsa pilihan.
Bahkan ketika Tuhan masih berkenan menghukum, itu juga adalah bentuk cinta kasih Tuhan dengan tujuan Israel memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hidupnya sehingga layak menjadi bangsa yang besar nantinya. Atau dengan kata lain, Tuhan memproses bangsa Israel sehingga bangsa Israel siap untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir tidak ada manusia di dunia ini yang terlepas dari apa yang disebut dengan pergumulan hidup, ya. Mungkin bisa dikatakan dari lahir sampai dewasa selalu bergumul. Hal nyata dan konkret yang kita alami sekarang ini yaitu adanya pandemi corona yang melanda bangsa-bangsa di dunia dan tak terkecuali melanda juga bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pandemi ini meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat atau bangsa-bangsa menjadi letih, lesu, dan putus asa. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kemudian banyak anak yatim piatu, korban PHK, kemudian putus sekolah, kesulitan ekonomi, dan masih banyak lagi. Masalah-masalah di atas membuat kita sebagai umat jatuh bangun. Tapi kita semua tahu Tuhan sedang mendidik kita umatnya. Tuhan sedang memproses. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk apa? Untuk naik level. Seperti halnya anak-anak di sekolah, ketika dia mau naik kelas, maka dia akan menjalani apa yang disebut dengan ujian. Setelah ujian itu lolos, maka dia akan naik kelas. Nah, sama halnya dengan kita. Ketika kita hendak naik level, maka Tuhan memberikan ujian bagi kita. Lolos nggak kita melalui ujian-ujian kehidupan ini? Kalau kita tidak lolos, maka kita tidak naik level. Maka Tuhan akan mengulangi lagi, seperti halnya bangsa Israel tadi. Saat kita tidak kuat, tidak taat, saat kita tidak menjaga kebersihan, saat kita egois, hanya memikirkan kelompok kita sendiri, saat kita tidak peduli terhadap sesama kita, saat kita tidak menjaga kesehatan, saat kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan, pasti saja kita mengalami apa yang disebut dengan teguran dari Tuhan. Dalam hal ini membuat kita baru bisa berkata, Tuhan, aku belajar sesuatu sekarang. Nah, jadi ketika kita mendapatkan teguran, ketika kita mendapatkan permasalahan, kita merasakan adanya pembelajaran yang diberikan Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa di antara kita mengenal dengan apa yang dilakukan oleh seorang tukang periuk atau pecunan ketika dia membuat sebuah bejana atau periuk. Bagaimana prosesnya? Tentunya prosesnya tidak sederhana. Dimulai dari mengambil beberapa gumpalan tanah liat atau memilih tanah yang cocok untuk membuat atau layak untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan bejana. Kemudian tanah liat tersebut dibersihkan dari batu-batu, dari kerikil, dari kotoran-kotoran lain yang melekat di tanah liat tersebut. Lalu tanah liat itu biasanya dicacah, dihaluskan, kemudian direndam
agar menjadi lebih lembek dan bisa dibentuk. Kemudian tanah liat itu akan melalui proses pembentukan di atas sebuah meja berputar yang biasanya dilengkapi pedal yang dapat mengatur kecepatan putar meja bulat di atasnya. Sambil terus diputar, tanah liat akan terus dibentuk oleh sang pembuatnya. Ditekan, didorong, tanah liat akan terkikis dan perlahan-lahan terbentuk. Malah bejana itu harus melalui sebuah proses pembakaran hingga akhirnya menjadi sebuah bejana tanah liat yang indah pada akhirnya. Sekiranya salah bentuk, bejana itu akan dibentuk ulang dari awal hingga menjadi sempurna. Seandainya tanah liat bisa bicara, mungkin dia protes kepada pejunannya atau pembuatnya. Mungkin dia berpikir, sebenarnya mau dijadikan apa sih saya ini? Sebentar-sebentar diremukkan, sebentar-sebentar ditekan, dikikis, dibentuk, dan diremuk lagi. Pada Yeremia 18, Tuhan berkata pada ayat yang keempat, 5 dan 6, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dan demikianlah Tuhan lalu berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita semua harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan sering mengambil posisi sebagai tukang periuk atau tukang bejana. Apabila sebuah bejana rusak atau tidak sesuai dengan keinginan pejunannya, maka Tuhan akan membentuk ulang bejana tersebut sehingga menjadi baik dan sempurna. Begitu pula dalam hidup, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam keadaan rusak dan menuju kepada kebinasaan. Maka proses pembuatan ulang bejana adalah pilihan terbaik demi kebaikan kita. Sama seperti sebuah bejana, saudara dan saya pun harus melalui proses pembentukan ulang yang sering menyakitkan. Perlu kita ketahui bersama, lewat pembentukan ulang tersebut kita dibersihkan, kita dimurnikan dari segala sifat ego, kebiasaan buruk, kesombongan, dan sebagainya. Hal itu dikikis lepas dari hidup kita dan proses itu tidak nyaman. Apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita adalah sebuah master plan yang sempurna bagi setiap kita. Sesakit apapun proses itu, sesulit apapun pembentukannya, kita harus tetap mengingat bahwa ada rencana yang indah di balik semua itu. Pada Roma 9 ayat 20-23, firman Tuhan berkata, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya,
Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Tuhan punya hak atas hidup kita, atas ciptaannya, dan hukuman-hukuman yang kita alami tidak lain adalah sebuah proses pembentukan ulang bejana yang rusak menjadi sempurna, semata-mata karena Tuhan sangat mengasihi kita dan mempersiapkan kita agar layak menerima kemuliaan bersamanya. Setelah kita menjadi sebuah bejana yang indah, Tuhan pun mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Pada 2 Timotius 2 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Kita tidak akan mampu melakukan itu semua jika kita masih berupa bejana yang rusak. Perlu kita sadari bahwa kalau kita tidak pernah menghargai karya seorang pejunan, kita tidak akan bisa mengerti rencananya. Kita tidak akan bisa menghargai hidup kita, karena yang kita lihat adalah sulitnya kehidupan, dosa dan kelemahan, serta kegagalan-kegagalan kita. Seharusnya kita menyadari bahwa di tangan seorang pejanan ada rencana yang dahsyat, ada masa depan yang penuh dengan harapan, dan membuat kita disempurnakan dan dimurnikan. Dari kisah di atas kita dapat belajar bahwa hidup yang berkualitas ditentukan oleh proses yang baik dan benar. Jika prosesnya benar, baik dan penuh perhatian, seperti yang dilakukan tukang periuk atau pejunan, pasti akan memberi hasil memuaskan. Pengabaian proses akan memberikan hasil yang asal jadi. Memang tidak banyak orang yang suka dengan proses karena panjang dan melelahkan. Mereka merasa jika bisa lebih cepat, mengapa harus menggunakan banyak waktu? Bukankah waktu adalah uang? Ya, ketika semua diukur dengan ukuran waktu dan uang, kita akan kehilangan makna yang penting dalam hidup kita sendiri. Sebab proses yang panjang akan memberi banyak pelajaran kalau kita mau menjalaninya. Hasil akhir memang penting, namun proses yang baik dan benar jauh lebih penting. Karena pada dasarnya hasil akhir bukanlah mengenai kuantitas, melainkan kualitas hidup itu sendiri. Pertanyaan bagi kita semua, siapkah kita berproses dibentuk menjadi bejana yang indah? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Amin. Haleluya pada umat
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan telah izinkan kami jemaat-Mu, kami semua untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami semua Tuhan mampukan untuk menjalani sebuah proses di dalam kehidupan ini. Biarlah proses-proses ini boleh menjadikan kami jemaat-Mu semakin dewasa. Kami jemaat-Mu semakin mampu mengucap syukur. Kami jemaat-Mu semakin Tuhan layakkan menjadi jemaat-Mu yang setia. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami coba berdoa Tuhan, terkhusus Tuhan bagi gereja-Mu, terkhusus jemaat Sangkakala. Berkati ya Tuhan, kami dari Ibu Pendeta sebagai pemimpin jemaat kami. Ya Tuhan, berkati dan urapi Tuhan di dalam tugas dan pelayanannya. Berikan dia hikmat, kebijaksanaan, dan terang Roh Kudus-Mu, sehingga dia pun Tuhan mampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Sehingga kiranya kami jemaat-Mu Sangkakala sebagai domba-domba-Mu, kiranya kami senantiasa merasakan adanya pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga, anak dan suami dari Ibu Esther ini, yang berkati Tuhan, urapi mereka satu persatu, berikan mereka semua kesehatan, kesejahteraan, sehingga kiranya melalui dukungan anak dan suaminya, kiranya Ibu Pendeta semakin mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Terkhusus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi para presbiter, natua dan diakan. Ya Tuhan, berkati kami satu persatu, berikan kami kemampuan Tuhan, hikmat, bijaksanaan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan mampukan untuk memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu yang terbaik. Kiranya kami Tuhan mampukan untuk memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu dengan sepenuh hati, sehingga kiranya jemaat-Mu boleh merasakan adanya pemeliharaan-Mu melalui pelayanan kami. Gitu pula Tuhan, kami juga berdoa bagi keenam pelkat, bagi komisi-komisi, bagi kepanitiaan yang ada, terkhusus Tuhan bagi panitia Natal yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga mereka pun boleh mewujud nyatakan apa yang sudah menjadi rencana dan rancangannya di dalam kepanitiaan. Kiranya apa yang dikerjakannya boleh dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kiranya boleh menjadikan nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Sangkakala secara keseluruhan. Berkati Tuhan kami satu persatu. Urapi kami Tuhan, keluarga demi keluarga, kiranya kami boleh senantiasa Tuhan urapi. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kami damai sejahtera sukacita-Mu. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, berkati ya Tuhan para pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai Bapak RT RW. Ya Tuhan, berkati mereka di dalam kepemimpinannya, terkhusus Tuhan di dalam memerangi pandemi corona ini. Ya Tuhan, berkati satu persatu, berikan mereka kemampuan untuk memimpin, untuk mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian permasalahan ini, sehingga kiranya Tuhan, kiranya pandemi ini segera boleh berakhir. Kiranya kami semua boleh kembali hidup normal di dalam kehidupan secara ekonomi, sosial, politik, sehingga kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh terwujud di antara kami, masyarakat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, hanya hal yang hendak kami nyatakan dalam doa ini, namun mengingat keterbatasan dan kekurangan kami tidak dapat mengaturkan satu persatu. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan atau akan memberikan seberapa doa yang belum kami minta.
Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pengucapan syukur. Hati yang bersyukur adalah saat kita siap untuk memberi dan berbagi atas segala rahmat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Karena dengan memberi persembahan syukur ini, kita mengenal Kristus Sang Penebus. Berilah dengan sukacita sesuai dengan berkat yang Tuhan telah berikan. Karena Kristus tetap menopang kita sampai saat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah. Kini kami telah menyerahkan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami. Harta yang ada pada kami. Berkatilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanat pengutusan. Bapak Ibu, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam karya dan dalam karsa
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.